Kalian tahu nggak sih, ada satu folder di laptop kantor yang isinya lebih deep daripada diary masa SMA kalian. Bukan folder laporan keuangan, apalagi folder materi presentasi. Itu sih membosankan banget. Aku bicara soal folder draft. Di sana tersembunyi sebuah email yang subjeknya cuma satu kata, tapi beratnya ngalahin beban hidup cicilan KPR. Hari ini, aku mau ajak kalian masuk ke sebuah kantor di bilangan Jakarta Selatan. Gedungnya tinggi, estetik, kacanya mengkilap, AC-nya dingin banget, sedingin hati bos kalau lagi nagih deadline. Di sini, kita bakal melihat kenapa tombol kirim itu jadi tombol paling berat di dunia. Ini bukan cerita aku, ini cerita mereka. Orang-orang yang mungkin mirip banget sama kalian. Di meja sudut ada Rara. Rara ini tipe karyawan corporate slave sejati. Dia udah rapi-rapi, tas udah di pangkuan, earphone udah masuk case. Hatinya udah di stasiun MRT. Tapi, ting, notifikasi itu muncul. Dari siapa lagi kalau bukan Bapak Head of Division kita yang terhormat? Mari kita sebut saja beliau Pak Revisi. Ra, saya baru lihat deck presentasi buat klien besok. Kayaknya kurang nendang deh. Coba kamu ubah color palette-nya jadi lebih pop, tapi tetap corporate. Oh iya, fontnya ganti ya. Saya kurang sreg. Bisa kan? 15 menit lagi kirim balik. Thanks. Kalian bayangin, gila sih. 5 menit sebelum pulang. Rara cuma bisa menatap layar. Matanya kosong. Di kepalanya, dia udah membayangkan adegan dia berdiri, ambil keyboard, lalu banting itu barang ke meja Pak Bos sambil teriak, "Anda kerjalin aja sendiri!" Itu momen di mana Rara membuka kembali draft email resign-nya. Kursornya sudah melayang di atas tombol send. Jantungnya berdegup kenceng banget. Adrenalinnya naik. Rasanya satisfying banget kalau bisa keluar dari toxic environment ini. Tapi, apa yang terjadi? Rara ingat tagihan pay later-nya. Dia ingat kucingnya di kosan butuh makan Royal Canin. Dia ingat kalau cari kerja zaman sekarang itu susahnya minta ampun. Jadi, apa yang Rara lakukan? Dia cuma membalas chat itu dengan, "Baik Pak, segera saya revisi." Email resign itu ditutup lagi, disimpan lagi. Anjir, sakit banget rasanya jadi dewasa. Kalau kalian pikir drama kantor cuma soal kerjaan, kalian salah besar. Mari kita geser sedikit ke tempat paling suci di seluruh kantor, pantry. Di sini ada karakter lain, namanya Budi. Budi ini orangnya santai, job desk-nya berat, tapi dia masih bisa ketawa. Tapi hari ini Budi sedang mengalami mental breakdown. Bukan karena target penjualan, tapi karena puding coklat miliknya hilang dari kulkas kantor. Buset dah, itu puding udah dia tulis nama gede-gede pakai spidol permanen. Budi, jangan dimakan. Tapi pas dia buka kulkas, lenyap, kosong, gone. Kalian tahu kan, tipe maling kulkas kantor? Tipe orang yang mukanya polos, kerjanya bagus, tapi ternyata klepto makanan. Budi berdiri di depan kulkas yang terbuka. Hawa dingin menerpa wajahnya yang panas menahan emosi. Dia melihat ke sekeliling pantry. Ada Mbak HRD yang lagi bikin kopi, ada anak magang yang lagi nyuci sendok. Siapa pelakunya? Siapa manusia tega yang memakan kebahagiaan kecil Budi di tengah hari yang hektik ini? Saat itu, Budi merasa dunia ini nggak adil banget. Dia merasa kantor ini isinya kriminal semua. Dia kembali ke mejanya dengan langkah gontai, membuka laptop dan mengetik baris baru di draft surat pengunduran dirinya. Alasan, lingkungan kerja tidak kondusif. Baca, makanan gue sering dicolong, woi. Tapi saat Budi mau menekan tombol kirim, si anak magang lewat dan menyodorkan korengan. "Mas Budi, ini tadi ada sisa meeting buat Mas aja." Dan seketika, Budi luluh. Gorengan gratis mengalahkan keinginan resign. Emang dasar manusia lemah sama karbohidrat. Draft itu tersimpan lagi, cancel lagi.
Tapi jujur ya teman-teman, di antara semua drama, revisi yang gak ngotak, dan puding yang hilang, ada satu alasan kenapa kita masih bertahan. Satu alasan kenapa tombol kirim itu gak pernah benar-benar ditekan. Alasannya adalah bestie kantor. Mari kita lihat meja di deretan tengah. Di sana ada Sinta dan Dinda. Mereka berdua ini satu paket. Kalau Sinta ke toilet, Dinda ikut. Kalau Dinda pesen kopi gula aren, Sinta nitip. Mereka punya bahasa isyarat mata yang cuma mereka berdua yang paham. Kalian pasti punya kan teman kayak gini? Saat meeting bulanan yang super membosankan, ketika Pak Bos lagi pidato soal efisiensi budget, padahal dia baru ganti mobil baru, Sinta dan Dinda cuma perlu saling lirik 1 detik. Tatapan itu bilang segalanya. Gila, omong kosong macam apa ini? Mereka menahan tawa sampai perut sakit. Tanpa mereka, kantor ini cuma bangunan beton yang dingin. Pernah suatu hari, Sinta udah di titik terendahnya. Dia nangis di tangga darurat karena dimarahin habis-habisan di depan umum sama klien. Dia udah siap, dia udah nekat. Aku resign besok. Bodoh amat, kata Sinta sambil sesenggupan. Dinda duduk di sebelahnya, gak banyak ngomong, cuma nyodorin tisu dan bilang, kalau kamu cabut, aku juga cabut ya. Aku gak mau sendirian di sini sama orang-orang aneh itu. Mendengar itu, Sinta malah ketawa. Mereka sadar, pekerjaan ini mungkin draining banget, bikin capek fisik dan mental. Tapi punya teman yang bisa diajak gila bareng, itu mahal harganya. Mereka bertahan bukan karena loyalitas pada perusahaan, bukan. Mereka bertahan karena mereka nggak siap kehilangan momen makan siang bareng, gosip di pantry, dan saling kirim meme bodoh saat jam kerja. Mereka adalah trauma bonding yang paling kuat. Jadi, begitulah, draft email itu masih ada di sana, diam, menunggu. Mungkin suatu hari nanti, Rara, Budi, Sinta, atau bahkan kalian akan benar-benar menekannya. Mungkin saat tawaran yang lebih baik datang, mungkin saat batas sabar sudah benar-benar habis, atau mungkin saat kalian sadar kalau self-love lebih penting daripada validasi atasan. Tapi untuk hari ini, tombol itu belum ditekan. Kita menutup laptop, kita menghela napas, kita bilang pada diri sendiri, 1 hari lagi, coba tahan 1 hari lagi. Buat kalian yang sekarang lagi dengerin ini sambil ngebayangin muka bos kalian atau sambil curi-curi waktu istirahat di kantor, aku cuma mau bilang, kalian hebat, serius, bertahan itu nggak mudah. Tapi jangan lupa, kesehatan mental kalian itu aset yang nggak bisa diganti sama asuransi kantor manapun. Kalau waktunya tiba, tekan tombol itu. Tapi kalau belum, ya sudah, nikmati dulu gorengan gratis dan tawa bareng teman semeja kalian. Karena momen-momen kecil itu yang bikin kita tetap waras. Panjang umur, email revisi baru masuk lagi. Semangat ya budak korporat, kita senasib.